Hai Sobat P5, ternyata banyak loh tantangan mempertahankan demokrasi ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tahu nggak sih penyebabnya apa? Mari kita simak video berikut ini. Polisi menetapkan 14 tersangka terkait korupsi penyaluran bantuan pangan non-tunai Kementerian Sosial BPNT Kemensos untuk wilayah Kabupaten Sinjai, Bantaeng, dan Takalar. Hasil audit BPK menyebutkan kasus tersebut merugikan negara senilai 20 miliar. Polisi sebelumnya juga mengungkapkan modus penyimpangan penyaluran BPNT yakni dengan mengurangi nilai bantuan masyarakat. Seharusnya, KPM menerima senilai 200.000, tetapi saat tersalurkan nilainya menjadi 150.000. Yuk, kita cari penyebabnya. Hal ini disebabkan oleh sikap tidak profesional oleh para pelaku pelanggaran pedoman umum pengadaan bansos. Terbukti dengan adanya modus markup, pengurangan indeks, penyelundupan jenis barang yang tidak sesuai ketentuan, dan juga penyusutan nilai bantuan yang diterima oleh KPM. Kejaksaan Negeri Sanggau menetapkan 2 orang tersangka perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan Program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020. Keduanya inisial P dan TYS yang merupakan pendamping PKH di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Yaitu, pendamping sosial tersebut tidak memfasilitasi penyaluran dana program keluarga harapan tersebut kepada keluarga penerima manfaat yang berhak menerima bantuan tersebut sesuai dengan nama-nama yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI, ujar Tengku Firdaus. Yuk, kita cari penyebabnya. Hal ini masih disebabkan oleh sikap tidak profesional oleh para pelaku pelanggaran pedoman umum pengadaan bansos. Hal ini terbukti dari pendamping sosial yang tidak memfasilitasi penyaluran dana program keluarga harapan tersebut kepada KPM yang berhak menerima bantuan sesuai dengan nama-nama yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI sebagaimana sudah disebutkan oleh Tengku Firdaus. Lalu, para tersangka juga tidak langsung memberikan kartu keluarga sejahtera atau KKS dan buku tabungan KKS kepada keluarga penerima manfaat atau KPM pada tahun 2017 sebagaimana tanggal dikeluarkannya kartu KKS tersebut. Bahkan, ada KKS dan buku tabungan KKS yang diberikan pada akhir tahun 2020. Nah, Sobat P5, sekarang kita akan menganalisa lebih dalam terkait faktor pemicu dan dampak berdasarkan kasus yang sudah tersedia sebelumnya. Faktor pemicu dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Sedangkan dampak dibagi menjadi 2, dampak pada pemerintah dan juga dampak pada masyarakat. Faktor internal dipengaruhi oleh karakter pelaku, rendahnya tingkat pendidikan pelaku, dan gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh kesenjangan sosial, budaya yang ada, dan sistem organisasi yang kurang kuat. Dampak yang didapat oleh pemerintah yaitu menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan juga aset. Terakhir, dampak pada masyarakat, yaitu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan juga meningkatkan kemiskinan yang ada. Sobat P5, sekarang kita akan membahas mengenai solusi. Simak terus ya. Solusi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan dana bantuan di Indonesia bisa dilakukan dengan penguatan fungsi pengawasan formal dan non-formal, pelatihan pengelolaan anggaran, evaluasi, dan peningkatan transparansi. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa perbandingan untuk mengetahui di mana titik lemah yang dimiliki oleh Indonesia. Di Indonesia, penyuapan dan gratifikasi masih kerap terjadi, sehingga menyebabkan perekonomian yang melemah, layanan publik dan kesehatan yang buruk, juga pembangunan yang terhambat. Sebagai contoh, negara Denmark. Undang-undang Kriminal Denmark soal larangan menerima suap dan jenis korupsi lainnya benar-benar bekerja dengan baik dan dipatuhi. Selanjutnya, ada negara Finlandia.
terdapat kultur keterbukaan dan transparansi dari penyelenggara negara, sistem pengendalian internal dan eksternal, keterlibatan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada negara Selandia Baru. Selandia Baru sukses menegakkan hukum anti korupsi yang memiliki ancaman penjara hingga 14 tahun. Pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang semuanya diterapkan dengan ketat di seluruh jajaran pemerintahan. Langkah pencegahan bisa dimulai dengan memperbaiki pengawasan pada kinerja dan distribusi dana bantuan dari pemerintah untuk sampai ke tangan masyarakat. Namun, selain kontribusi dari pemerintah, kontribusi dari masyarakat juga sangat diperlukan loh. Bisa kita mulai dengan menanamkan karakter jujur dan bertanggung jawab, memperhatikan etika tata kelola yang baik, dan mempertahankan sikap demokrasi secara menyeluruh. Sobat P5, kita sudah sampai di akhir video nih. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Goodbye!